Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Pakai mikrofon supaya nyaring. Sebelum kedengaran kah suaraku? Dengaran, sudah Kak, sudah. Oke, oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu lah menurut kepercayaan masing-masing supaya materi yang diajarkan nanti paham ke kalian. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Perkenalan lagi lah. Mungkin yang kemarin ada yang belum tahu siapa saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurrahman, mahasiswa semester 7 di PPL Uniska. Jadi buatmu bisa panggil aja Mr. Rizky. Jadi peran saya di sini menggantikan Ibu Marlina sebagai guru bahasa Inggris kalian. Habis itu ada perjanjian kelas. Jadi di kelas saya mahasiswanya yang wajib aktif. Apalagi ketika saya bertanya itu wajib menyahut. Kada apa kamera kada on asalkan ada suaranya kayak itu nah. Jadi kada akuara yang bupandir. Habis itu kalau absen saya pakai absen screenshot. Jadi ketahuan nanti siapa aja yang hadir di akhir. Terus jangan takut salah lah kalau lagi learning. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Jadi kita main game nama gamenya Which One is Better. Jadi kalian di sini bisa juga melatih cara mengutarakan pendapat sambil latihan speaking juga kadang. Kelihatan lah ada dua gambar di sini. Nah, jadi kan nama gamenya Which One is Better. Jadi kalian berikan pendapat kalian kenapa misalkan Squid Game is better than Alice in Borderland. Terus kalian kasih kenapa alasannya kayak itu nah. It's okay, kada apa-apa, kada pakai bahasa Inggris. Hendak campur juga boleh. Bahasa Indonesia juga boleh asalkan kalian wani bu pandir itu sudah cukup menurut Mister. Jadi adakah yang hendak memberi pendapatnya kenapa Squid Game lebih baik daripada Alice in Borderland atau Alice in Borderland lebih baik daripada Squid Game? Adakah yang hendak memberi pendapatnya? Ada yang udah nonton Squid Game kah? Pasti sudah Karena nonton. belum nonton, jadi belum berdiam aja. Adakah yang sudah nonton? Ada Pak. Squid Game or Alice? Udah nonton yang Squid Game Kak. Kenapa pendapat kamu kayak itu nah Squid Game nih lebih baik kayak itu nah, lebih famous, lebih kan itu booming banget loh di seluruh dunia, kayak trending nomor 1 itu harus aku melihat di Instagram. Adakah yang hendak memberi alasannya kenapa? Kalau Squid Game tuh kayak menjelaskan tentang permainan budaya Korea kayak itu nah Kak. Habis itu menurut kamu kenapa booming banget? Gara-gara pemainnya kah terkenal atau ceritanya kah? Karena seru kayak itu Kak, dramanya tuh. Orang banyak hutang loh dikumpuli habis itu dijadikan satu agan berebut duit kayak tuh pemenangnya. Oke, next lah. Which one is better, Penthouse or Penthouse. Aku belum nonton Penthouse. Penthouse or Itaewon Class? Penthouse. Kadang lah ada yang hendak join. Udah nonton dua-duanya. Kenapa Penthouse is better than Itaewon? Apa namanya nih? Aduh lupa. Menguras emosinya tuh bisa benar gitu nah.
Terus tuh Tapi Itaewon memberi karena muara juga. kada nonton kah, jadi yang penthouse Oh, saja. Amun Terus misalkan pemainnya rame-rame juga, jadi ya kayak itu. eh. amun misalkan Itaewon tuh kayak lebih menganu pembelajaran gasan hidup kada sih? Iya, lebih jangan give up kayak itu kan. Jangan menyerah. Kalau penthouse nih kayaknya lebih kayak balas dendam aja, pang kayak ada intinya. Drama bener tuh. Drama pelakor. Next lah, Kingdom or Sweet Home. Which one? Kalau milih keduanya seru kak. Kada nonton dua-duanya. Which one? Kamu lebih ketujuh Kingdom kah? Atau Sweet Home kah? Kingdom. Rami Kingdom lo. Ini songkang bener ya, mau ketujuh lo kok. Gara-gara ada songkang. Rami Kada nonton Kingdom kan. dua-duanya kak. Iya, aku Rami Kingdom juga lebih horor. Jadi kenapa alasannya lebih baik Kingdom? Karena lebih horor kah zombinya, atau Sweet Home kah monster-monsternya? Karena lebih serem Kingdom kan. Karena di kerajaan lo zombinya asa aneh kayak tuh, nah di kerajaan. Oke. Dari kambang juga lo anehnya virusnya. Nggih. Oke, ada yang hendak memberi pendapatnya kah? Sudah nonton kah Bird Box or Belum. Kada. Udah. Belum. Nontonnya Quiet Place ya kak. kalau Quiet Place nih kada boleh ada suara lo. Kalau Bird Box nih kada boleh melihat. Bilanya melihat mati. Kalau ini bersuara mati. Jadi menurut Banmu lebih suka Quiet Place kah? Nah, Nggih guys. oh. Wait ada yang aja. Nah, jelas ada Ria SW and Jessica Jane. Which one do you think is better? Kada kau pilih kedua aja. Kada kau milih. Oh, Jessica Jane yang pas perjalanan tuh dari sebelum kok. Tapi lebih prefer Jessica Jane karena lebih sering nonton yang itu. Oh, Ria SW jarang upload pang sekarang lo. Iya, Lebih. ya terus. Jadi you choose Jessica Jane because the content, right? Karena kontennya lebih sering upload. Betul. Iya. Oke. Udah lah, anunya ice breakingnya, lanjut belajar. Nah, ungkapan simple phone message. Ada yang tahukah dulu apa artinya simple phone message? Atau ada gambaran kah? Kayak apa dulu simple phone message itu kayak apa? Kita belajar ungkapan hari ini. Nah, jadi karena kalian tahu, jadi simple phone message itu contohnya lah bisa ketika kita mengangkat telepon. Ketika kita mengangkat telepon tuh kita harus tahu kita harus bupandir apa. Habis itu membuat telepon. Habis itu memberikan alasan kenapa kita gak bisa angkat telepon. Misalkan sibuk, jadi kata kau mengangkat. Atau teguring kah? Atau menahan panggilan. Misalkan lo ada orang nelpon kita. Habis itu, stumat hulu hadengi. Kayak itu nah, misalkan lo. Nah, kayak itu. Hari ini kita belajar itu pokoknya. Nah, jadi telepon merupakan hal umum yang telah menjadi bab dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua orang yang mempunyai telepon dan tahu bagaimana menggunakannya. Materi kita kali ini tidak akan membahas bagaimana memakai telepon atau cara berbicara lewat telepon. Kita akan membahasnya lebih spesifik, yaitu perihal bagaimana berbicara lewat telepon dalam situasi tertentu, khususnya dalam situasi bisnis. Walau bagaimanapun, pada dikala berbicara lewat telepon, dalam situasi bisnis kita harus sanggup melakukannya secara profesional. Ketika kita belajar di sebuah perusahaan internasional atau perusahaan di mana kawasan kita bekerja mempunyai kawan perusahaan aneh dan kita bertugas untuk mendapatkan sebuah panggilan telepon yang masuk. Kita sudah tahu harus dengan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan tertentu yang sering dipakai dalam percakapan bisnis lewat telepon. Nah, jadi kalian semua pasti tahu basic telepon. Jadi sekarang kita akan belajar memahami ungkapan-ungkapan yang biasanya kita gunakan menggunakan telepon. Jadi ada ungkapan pertama yaitu making a phone call.
ungkapan ini mungkin dipakai bukan pada dikala kita mendapatkan panggilan yang masuk, tapi ungkapan ini dipakai pada dikala kita ingin menciptakan sebuah panggilan telepon. Dalam situasi bisnis, pada dikala kita ingin melaksanakan panggilan telepon, lakukan dengan singkat dan terperinci dengan menyebutkan identitas dan maksud atau tujuan melaksanakan panggilan telepon tersebut. Contoh ungkapan yang digunakan, "Hello, my name is Fernando. I would like to speak to Mr. Ricardo, please." Halo, nama saya Fernando. Saya ingin berbicara dengan Bapak Ricardo. "Hello, I'm Alex from Spears Advertising Company. May I speak to Mr. Windy?" Halo, saya Alex dari perusahaan iklan Spears. Bolehkah saya berbicara kepada Ibu Windy? Nah, jadi di ungkapan pertama nih, ini dipakai ketika kita hendak menelpon orang penting. Misalkan kalau kita menelpon orang penting, hal pertama yang harus kita jelaskan tuh pasti nama kita loh. "Halo, nama saya ini. Saya ingin berbicara dengan Mister ini." Dan itu harus sopan, apalagi telepon bisnis. Perkenalkan diri kita. Habis itu apa tujuan kita menelpon, jelaskan agar terlihat lebih sopan. Paham aja pinanya buat kalian yang ini. Cara menelpon orang penting. Nah, yang kedua ada answering a phone call. Karena kita tidak sanggup melihat lawan bicara pada dikala kita sedang menelpon, jadi satu-satunya yang kita andalkan yaitu bunyi kita, sehingga kita harus memakai nada bunyi yang dekat dan sopan. Saat ada panggilan masuk dan telepon berdering, sebaiknya kita tidak membiarkan terlalu usang telepon tersebut berdering. Jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Alasannya yaitu telepon bisnis merupakan sebuah panggilan yang sangat penting, jangan menciptakan orang lain menunggu. Selain itu, gunakan kalimat sapaan yang formal dan sebutkan nama perusahaan dikala menjawab sebuah panggilan yang masuk supaya orang yang menelpon tahu bahwa ia menelpon nomor yang benar. Nah, jadi dalam menjawab telepon, biasanya kalau rekan bisnis kalian tuh menelpon, habis itu jangan dibiarkan teleponnya tuh kada diangkat atau dibiarkan berbunyi aja, karena itu tidak sopan dalam bisnis call. Habis itu jangan membuat orang lain menunggu, dan gunakanlah bahasa yang sopan. Nih misalkan, kan tadi sudah lo membuat telepon, nah ini sekarang cara menjawabnya. "Good afternoon, Lucas Cafe, can I help you?" Selamat siang, dengan Look Cafe, ada yang bisa saya bantu? "Halo, Atlantic Hotel, how may I help you?" Halo, dengan Hotel Atlantic, bagaimana saya sanggup membantu Anda? Good morning, Nelson Enterprise. My name is Vanessa. What can I do for you?" Selamat pagi, dengan perusahaan Nelson. Nama saya Vanessa. Ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi ini nih cara menjawab telepon, misalkan kayak itu. Nah, yang ketiga ada taking a phone message. Pada dikala penelpon tidak berhasil menghubungi orang yang dimaksud, kiprah kita sebagai akseptor telepon yaitu memberitahu bahwa orang yang dituju sedang tidak sanggup mendapatkan panggilan telepon dengan memperlihatkan alasan-alasan tertentu. Nah, jadi kalau yang ketiga ini, misalkan orang yang hendak kita hubungi kada aktif, terus kita menyampaikan alasannya kenapa ke orang yang menelpon tadi. "I'm sorry, Mr. William is on meeting at this moment." Maaf, Pak William sedang rapat di kala ini. "I'm sorry, Mr. Ato is not in today." Maaf, Pak Ato tidak masuk hari ini. I'm afraid Mr. Tika is not on the office this time. Saya khawatir Ibu Tika tidak berada di kantor di kala ini. Nah, misalkan buhanmu nih, misalkan gawiannya apa? Misalkan anggap buhanmu tuh resepsioner hotel. Buhanmu otomatis mengikuti telepon lo. Nah, misalkan ada orang nelpon ke buhanmu. "Halo, apakah Mr. William ada?" Habis itu kan di dalam kalau misalkan Mr. William tuh. Nah, buhanmu menyautinya kayak ini. "I'm sorry, Mr. William is on meeting at this moment." Wait, ada orang yang masuk. Nah, jadi paham ya lo ini nih, kayak kita tuh memadahi kayak itu. Nah, misalkan orang yang dicari itu kada hadir. Pokoknya kayak itu ibaratkannya. Nah, yang keempat ada holding the line. Ungkapan ini dipakai pada dikala kita
meminta penelpon supaya menunggu atau menahan panggilannya. Contohnya, could you hold the line please? Bisakah Anda menahan salurannya? Menahan susukan artinya menunggu sebentar dengan tidak menutup teleponnya. One moment please, I will check if he or she available. Mohon tunggu sebentar, saya akan cek apakah ia ada. Just a moment, mohon tunggu sebentar. Can you hold on please? Bisakah Anda menunggu sebentar? Nah, kalau yang ini kita memadahi orang yang menelponnya kayak nah, hadengi setumat gitu nah. Ibaratkannya bahasa Banjarnya hadengi setumat gitu. Nah, ini ungkapan yang keempat tuh itu holding the line. Nah, yang terakhir leaving a phone message. Ungkapan ini dipakai dikala kita tidak berhasil menghubungi orang yang dituju. Sebagai gantinya, kita meninggalkan pesan di telepon pada orang yang ingin kita hubungi. Kita sanggup memakai ungkapan berikut untuk meninggalkan pesan tersebut. Can you tell nama orang yang dituju that I call? Bisakah Anda memberitahu misalkan? Bisakah Anda memberikan pada Bu Laras? Ini contohnya kan misalkan. Can you tell Mrs. Laras that I call? Bisakah Anda memberikan pada Ibu Laras bahwa saya menelpon? Habis itu lagi contohnya. Yes, would you like please tell him Santiano called? Ya, bisakah Anda memberitahu bahwa Santonio menelpon? Nah, jadi di ungkapan terakhir ini misalkan buhanmu lah menelpon mamamu. Habis itu mama buhanmu kada aktif, tapi ada pesan yang hendak disampaikan misalkan. Habis itu buhanmu misalkan kawa menelpon orang yang lagi parak lawan mamamu, misalkan adingmu. Misalkan, ding, padehi pang mama kayak itu nah. Ini ada bla 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 bla, misalkan ada orang di rumah mencari. Nah, itu termasuk leaving a phone message artinya. Sampai di sini ada kayak hendak ditanyakan. Ini ada berapa yuk? 1 2 3 4 5. Ada kayak hendak ditanyakan. Tadi ada 5 jenisnya. Habis ini karena ada tugas lah aku upload karena di Classroom. Kalian bikin 3 kayak itu dari kan ada 5 jenis. Kalian pilih aja nanti salah satu dari 5 tuh, bikin 3 aja kayak itu nah. Nanti saya upload. Apa? Percakapan kayak itu kah? Kada 1 kalimat aja kayak tadi contohnya. Kalimat kayak Kada percakapan, kebanyakan maunya percakapan. Kak, nak betakun. Kalimat yang betakun kah atau yang menjawabnya? Kadang tergantung anunya jenisnya tadi. Akan ada yang menjawab, ada yang membuat telepon. Jadi tergantung jenisnya. Depends. Nanti saya kirim materinya, jadi kau sambil baca buanmu. Absen lah. Screenshot dulu. Wait. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, nanti saya kirim materinya di Classroom. Kalau ada yang masih bingung, bisa aja karena CP anak bilanya anak betakun. Oke, saya tutup pertemuan ini. Salah hilah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you.